Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar Jalan Raya Monkey Forest ya. Bisa kita saksikan di sebelah kami saat ini, sebelah kanan kami atau di hadapan kami saat ini ialah kawasan hutan lindung, yaitu hutan Monkey Forest. Atau tempat ini biasa juga disebut sebagai kawasan Mandala Suci Wenarawana, yang merupakan kompleks cagar alam dan pura seluas 12,5 hektar ya. Terdapat kurang lebih 100 lebih jenis pohon yang berbeda di kawasan ini. Kawasan ini pun didirikan dengan mengusung konsep Trihita Karana. Tri berarti tiga, Hita memiliki arti kebahagiaan, dan Karana memiliki arti sebagai penyebab. Sehingga arti dari konsep ini adalah tiga hal untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan konsep tersebut diharapkan kawasan ini akan menjadi tempat wisata yang mampu menyeimbangkan keharmonisan tiga hal untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Tiga hal tersebut adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitar, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kembali dapat kita saksikan aktivitas para wisatawan di sekitar kawasan ini ya. Para wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan monyet-monyet tentunya yang dilepas secara bebas di sekitar kawasan ini. Monyet-monyet tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok ya, yang menempati wilayah berbeda dengan total jumlah sekitar kurang lebih 800 lebih ekor kera monyet. Kawanan monyet di kawasan ini dipercaya telah mendiami kawasan hutan Monkey Forest sejak berabad-abad yang lalu. Selain dapat berinteraksi secara langsung dengan para monyet yang ada di sekitar kawasan ini, para wisatawan pun, para pengunjung akan disambut oleh udara segar dari pepohonan rimbun yang mungkin telah berusia ratusan tahun ya. Bisa dilihat di sekeliling kami saat ini. Berbicara mengenai kera atau monyet, yang mana kasus rabies belakangan marak terjadi menghantui monyet-monyet di kawasan wisata, yaitu kawasan wisata Monkey Forest yang terletak di kawasan Sange. Rabies dari anjing liar dikhawatirkan menulari para monyet. Dinas Pertanian berupaya untuk menangkal rabies dengan memvaksinasi anjing-anjing liar di sekitar objek wisata hutan Monkey Forest. Anjing-anjing yang menjadi sasaran merupakan anjing yang dikandang maupun yang dilepas liarkan ya. Namun pengelola objek wisata Monkey Forest masih khawatir keberadaan mereka akan berdampak pada monyet-monyet yang ada di kawasan hutan Monkey Forest. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam tradisi orang Bali, anjing bersama babi dan ayam merupakan hewan peliharaan yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Anjing bertugas sebagai penjaga lebuh atau pekarangan, karena sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga atau penghuni pekarangan. Sangat jarang anjing Bali dipelihara dalam kandang ya. Di Bali banyak sekali anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar rumah dan akan menggonggong jika ada orang asing yang mendekat. Anjing juga bisa memperingatkan kemungkinan adanya bara bahaya ataupun mendeteksi keberadaan hal-hal yang bersifat gaib.
Selain menjaga rumah, anjing-anjing juga bisa membantu menghalau hama tikus dan burung di sawah. Namun masalahnya anjing-anjing di sekitar kawasan Bali kemudian populasinya tak terkendali ya. Seringkali populasinya tak terkendali, majikan-majikannya terlalu malas untuk mengurusi anjing-anjing tersebut, seringkali hanya makan limbah dapur, bahkan dilepas begitu saja mencari makan sendiri dengan mengais-ngais sampah. Mereka malah jadi berinteraksi dengan anjing liar lainnya hingga beranak pinak, dan seringkali anak-anak anjing yang dilahirkan tidak dikehendaki oleh sang majikannya. Mereka dibuang begitu saja di setel kuburan, sehingga tiap malam melolong menambah kesan seram pada beberapa tempat yang ada di seluruh kampung ya. Bahkan tak jarang para anjing tersebut mulai memenuhi dan menguasai jalanannya. Mereka menggonggong pada setiap pejalan kaki yang lewat. Mereka menyeberang jalan seenaknya, membuat sepeda motor yang melintas terkadang terpelanting, bahkan sering menyebabkan kecelakaan fatal yang sampai merenggut nyawa para pengendara. Tragis memang. Kembali berbicara mengenai rabies yang dikhawatirkan oleh pengelola dari Monkey Forest kepada anjing-anjing liar yang ada di sekitar kawasan wisata tersebut, yang mana kasus rabies dulu pernah melanda Pulau Dewata Bali ya. Puncaknya adalah wabah rabies di tahun 2008. Konon pada tahun 2008, saat itu pemerintah sampai ketar-ketir menerima banyaknya laporan kasus gigitan anjing setiap harinya. Setiap orang yang tergigit harus divaksin sebanyak 3 kali dan butuh biaya yang tidak murah tentunya untuk menangani persoalan tersebut. Pemerintah terpaksa harus merogoh kocek miliaran gara-gara ulah anjing-anjing kampung. Sempat kami membaca beberapa waktu yang lalu ya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat jumlah kematian yang disebabkan oleh gigitan anjing rabies sampai tahun 2019 mencapai kurang lebih 178 orang, dan di tahun 2021 terdapat 49 kasus gigitan anjing. Bahkan tahun 2022 terakhir kemarin sudah ada beberapa kasus orang meninggal karena gigitan anjing. Santer sekali diberitakan di beberapa media online ya. Bahkan menurut dari beberapa orang, keberadaan anjing liar di seluruh pelosok Bali menjadi momok tersendiri. Padahal anjing Bali telah berevolusi selama hampir 16.000 tahun di tanah Bali ya. Lebih tua dari kakek buyut kita. Mereka para anjing-anjing yang ada di Bali adalah turunan serigala yang terdomestikasi dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di Bali. Mereka para anjing petarung yang galak namun sangat setia kawan dan juga penjaga yang hebat. Jangan lupakan juga anjing khas Kintamani yang karena keunikan ras dan keindahan fisiknya membuat takjub dunia. Anjing Kintamani. Namun sayangnya di balik hubungan yang sudah terjalin mesra dan sangat lama, anjing Bali ternyata masih menyimpan masalah yang serius dengan manusia. Perang terhadap anjing liar yang dikobarkan Gubernur Bali waktu tahun 2014 ternyata belum usai. Sampai hari ini masih ada saja korban yang berjatuhan, baik dari kubu anjing maupun dari kubu manusia. Kembali kita saksikan objek wisata Monkey Forest Ubud, yang mana para wisatawan pengunjung tengah asik bermain dengan monyet-monyet yang ada di sekitar kawasan ini ya. Bisa kita saksikan bersama. Objek wisata Monkey Forest Ubud Kabupaten Gianyar Bali selama ini telah memiliki proteksi terhadap monyet-monyetnya ya, supaya tidak tertular virus rabies yang biasanya ditulari oleh para anjing. Proteksi yang dilakukan oleh pihak manajemen
objek wisata yang terletak di Desa Adat Belang Tegal dalam bentuk melarang anjing masuk kawasan hutan ini. General Manager Monkey Forest Ubud pun Nyoman Sutarjana mengatakan memang membenarkan selama ini pihaknya memang melarang adanya anjing masuk ke kawasan hutan Monkey Forest. Hal itu dilakukan selain mengantisipasi keributan antara anjing dan monyet, juga menghindari penularan rabies melewati gigitan-gigitan dari para anjing. Selain itu, General Manager dari Monkey Forest pun mengatakan akan segera melakukan vaksinasi rabies terhadap monyet-monyet yang ada di Monkey Forest ya. Setelah melakukan program sterilisasi dengan pihak UNUD Universitas Udayana, dan akan segera melakukan vaksinasi rabies terhadap para monyet yang ada di hutan Monkey Forest Ubud. Baik, kembali sebelum kami akhiri video kami sore hari ini, kami ada sedikit tips-tips bagi sobat lovers jika berkunjung ke kawasan Monkey Forest ya. Monyet-monyet yang ada di kawasan ini memang sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Namun sobat lovers, para pengunjung harus tetap waspada karena mereka, para hewan, para monyet tetaplah hewan liar. Jika memang sobat lovers atau para pengunjung ingin memberi makan, maka hanya dianjurkan untuk memberi mereka, para monyet, sebuah buah pisang yang dijual di beberapa tempat yang ada di sekitar kawasan ini ya. Sebelum memasuki kawasan hutan, pastikan agar memasukkan segala macam aksesoris, entah itu kalung, kacamata hitam, anting, atau kantong kresek di dalam tas tentunya. Hal tersebut karena monyet-monyet bisa saja mengira hal tersebut adalah mainan dan mengambilnya, tentu hal yang tidak diinginkan pastinya. Selain itu, saat berada di kawasan ini, usahakan para wisatawan untuk selalu tenang, tidak panik, dan tidak membuat segala macam gerakan yang spontan dan mengagetkan para hewan atau monyet ya. Jika misalnya sobat lovers pengunjung didekati oleh salah satu para monyet yang ada di sekitar kawasan ini, misal mereka melompat entah itu ke badan atau ke kepala, tetaplah diam dan jangan panik. Biasanya mereka hanya penasaran dan akan pergi dengan sendirinya jika sobat lovers tidak melakukan apapun. Itulah beberapa hal yang kami berikan, beberapa tips, beberapa informasi. Semoga dapat memberikan hiburan dan memberikan manfaat bagi sobat lovers semuanya ya. Kami harap seperti itu. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu ya. Demikian video kami pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.